Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1091. Apakah saya? Selama beberapa minggu berikutnya, Dion terjebak dalam siklus pelatihan yang monoton. Langkah pertamanya adalah mengolah kembali keinginannya dari tingkat keinginan pertama untuk mencapai tingkat kendali yang diinginkan tuannya darinya. Kabar baiknya adalah jiwanya begitu kuat sehingga langkah-langkah itu terasa berjalan cepat. Tetap saja, mengendalikan 9.999 klon sambil menghabiskan staminanya sangat melelahkan, yang sangat sejalan dengan rencana tahap ketiga Guru Dion, untuk memperkuat pengembangan jiwanya. Sedangkan untuk tahap kedua, untuk saat ini dikesampingkan. Dion berkeringat deras di atas naga emas, dikelilingi oleh klonnya yang melawan burung binatang yang mencoba menyerangnya. Tubuhnya telanjang, tapi penuh dengan kekuatan. Tiba-tiba, Dion meraung. Kehendak musik yang kuat dari jalur kedaulatan muncul dari dadanya, menggelegar keluar dan menyebabkan burung-burung buas gemetar ketakutan, menjadikan mereka sasaran empuk bagi klonnya. Adegan itu sungguh ajaib. Tingkat musik yang akan digunakan Dion, meskipun memiliki pemahaman pada tingkat niat pertama, hanya pada tingkat kemauan kelima. Namun, getaran di udara membuat wasiat musik ini tampak sama kuatnya dengan wasiat level 9. Ini adalah kombinasi dari dua teknik manipulasi energi yang dilakukan Dion. Yang pertama adalah jalur getaran. Ada banyak teknik manipulasi energi tipe getaran. Beberapa bersifat defensif dan mengharuskan pengguna menggunakan frekuensi energi mereka untuk membatalkan frekuensi energi lain, tetapi yang lain seperti yang baru saja digunakan Dion, ofensif. Teknik manipulasi energi khusus ini dikenal sebagai perubahan cepat. Dengan bergantian secara cepat antara energi frekuensi rendah dan tinggi, kekuatan serangan berlipat ganda. Bentuk energi yang tidak menentu ini sangat sulit dikendalikan dan seringkali menyebabkan kerusakan pada meridian seseorang. Namun, Dion menerapkannya sesuai keinginannya dan bukan energi konvensionalnya, jadi itu bahkan lebih berbahaya, membahayakan jiwa. Namun, Dion menyusun teknik manipulasi energi jenis kedua yang menyimpang dari jenis getaran yang dikenal sebagai jalur granular. Contoh dari jalur ini adalah mampu mengendalikan energi seseorang hingga tingkat atom. Jelas sekali, Dion belum mendekati level ini. Namun, karena teknik tipe kontrol granular inilah dia mampu mengaum namun tidak mempengaruhi klonnya sama sekali. Teknik ini dikenal sebagai rantai menyerang. Striking chain adalah teknik yang menarik. Meskipun kelasnya lebih rendah, itu membuat Dion penasaran. Konsepnya sederhana dan ditemukan di dalam namanya. Yang satu dimaksudkan untuk menggunakan jiwa sebagai jangkar yang akan direntangkan keluar seperti rantai. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memberikan prajurit kemampuan untuk mengendalikan keinginan mereka pada jarak yang lebih jauh dari diri mereka sendiri dengan presisi tambahan. Pada dasarnya, bagian dari wasiat yang lebih dekat dengan pengguna akan terhubung dengan bagian yang lebih jauh, seperti sebuah rantai. Pengguna kemudian akan memperlakukan rantai ini seperti cambuk, mengularkan keinginan mereka melalui musuh untuk serangan yang ganas dan tajam. Seseorang harus ingat bahwa tidak seperti Dion dan Clara, orang lain harus mengeluarkan keinginan mereka dari dalam diri mereka sendiri. Hal yang sama juga berlaku pada energi konvensional mereka. Jadi, teknik seperti striking chain diciptakan untuk meniru kemampuan membentuk keinginan dari diri sendiri. Namun, karena Dion dapat memancarkan keinginan dari mana saja dalam akal sehatnya, dengan jangkauan yang menentukan penurunan kekuatan, secara teknis dia tidak memerlukan teknik ini. Namun, ia menemukan bahwa itu memiliki banyak kegunaan lain. Contohnya, bahkan jika dia mengeluarkan aura dari dirinya sendiri menggunakan akal sehatnya. Rantai serangan secara mengejutkan memberinya fleksibilitas dalam mengubah arah serangan jika target mencoba bergerak. Ini sangat berguna bagi binatang buas yang memiliki naluri tinggi dan seringkali dapat merasakan bahaya saat keinginan Dion mulai terbentuk. Saat Dion berlatih keras, kepala Ari mulai semakin menyukainya. HMPH, siapa bilang cucuku pemarah? Dia bisa saja datang ke sini segera jika dia mau. Tapi dia membuat kami menunggu sementara dia meluangkan waktu untuk berlatih. Aku tidak sabar menunggu sampai dia memberi kejutan pada para bajingan itu. Jika orang lain bisa mendengar kata-kata Dewi Mutlak ini, mereka akan terkejut mengetahui bahwa dia bahkan memiliki kata-kata ini dalam kosakatanya. Bahkan kedua pelayannya yang mengikutinya kemana saja terkejut dengan perubahan sikap kepala keluarga mereka. Meskipun dia adalah sorotan mata semua orang, mereka belum pernah melihat senyumnya yang begitu tulus sejak putrinya meninggal. Kepala keluarga yang terhormat, salah satu petugas akhirnya berbicara setelah 2 minggu hening. Dia adalah seorang gadis muda yang pemalu dan tampak lemah. Kelembutan mata putihnya yang berair, kecemerlangan rambut putihnya yang menyilaukan, dan kemerahan di pipinya memberi gadis kecil ini gambaran mutlak tentang kepolosan. Meskipun usianya terlihat tidak lebih dari 16 tahun, sebenarnya usianya hampir 200 tahun dan telah melangkah ke alam surga ke-10.
Kenapa dia membuang banyak waktu untuk hal tak berguna seperti itu? Gadis muda lugu ini adalah orang suci dari klan rusa surgawi. Yang berarti dia termasuk di antara sedikit kandidat yang akan menjadi ibu kulit putih ke-26. Sayangnya, altar suci mereka sepertinya tidak memilih satupun dari mereka, sehingga memaksa klan tersebut mengalami kekeringan lagi. Pelayan kedua kepala Ari juga kebetulan adalah seorang saintes dan memiliki temperamen yang sangat mirip dengan gadis muda lugu ini. Mereka dikenal sebagai Saintes Rue dan Saintes Rai. Oh, kepala Ari tersenyum misterius sambil memandang ke arah dua gadis muda yang selalu mengikutinya. Meskipun Saintes Rue berusaha menyembunyikannya. Sudah berapa lama dia berada di sisi kepala Ari? Kepala keluarga dapat dengan mudah melihat bahwa kedua gadis muda yang tidak tahu banyak tentang dunia luar ini tertarik pada cucunya yang kurang ajar. Kepala Ari tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri seperti seorang nenek yang bangga. Tentu saja mereka akan tertarik, lagi pula cucuku tampan sekali. Saintes Rai tetap diam, tetapi matanya yang berair menunjukkan fakta bahwa dia setuju dengan Saintes Rue. Mengapa menghabiskan begitu banyak waktu untuk menguasai teknik lemah seperti itu? Sejujurnya, mereka sangat terkejut. Saat ini, dalam 2 minggu ini, Dion telah menguasai 882 teknik alam satu dengan diri. Itu bahkan belum lagi perkembangan kendali yang dia miliki atas keinginannya. Dia bahkan belum istirahat sejenak, sampai pada titik di mana mereka menjadi mati rasa terhadap semua itu. Tapi, seseorang dengan ranah diri atau tidak, itu masih merupakan teknik tingkat umum yang lebih rendah. Mereka merasa Dion menyia-nyiakan kejeniusannya. Kepala Ari terus tersenyum. Bukankah dia hanya seorang pengumpul esensi tahap ke-12? Kamu tidak bisa menguasai teknik tingkat bumi sepenuhnya sampai kamu memasuki tahap suci. Bukankah pantas baginya untuk fokus pada teknik tingkat umum? Ini, Saintes Rue tergagap. Dalam keterkejutannya, dia benar-benar melupakan tingkat kultivasi Dion. Bukankah ini lebih merupakan alasan? Dia harus lebih fokus pada pengembangan energinya. Dengan kejeniusannya, dia tidak pantas dievaluasi dengan cara kepala Todo menganalisisnya, tapi dia menahan diri. Terlepas dari kata-katanya, senyum misterius kepala Ari tidak memudar. Aku mengerti. Menurutmu, berapa umurnya? Saintes Rue berkedip. Untuk berkultivasi ke puncak alam celestial dengan jiwa seseorang? Bahkan para jenius terbaik sekalipun akan memerlukan waktu berabad-abad. Aku percaya orang tercepat yang aku ketahui adalah Saintes Esmeralda yang melakukannya dalam waktu kurang dari 300 tahun. Mengingat bakatnya, saya yakin kepala Todo agak bias dalam penilaiannya terhadap ribuan tahun. Kemungkinan usianya sekitar 400 tahun. Mengetahui usia seseorang tanpa menggunakan alat khusus sangatlah sulit. Situasi di dalam tubuh Dion mempersulit orang lain untuk melakukannya dengannya. Mengapa? Pertama, ia telah terintegrasi dengan 32% esensi darah makhluk yang berusia ratusan ribu tahun sebelum ia meninggal. Kedua, jiwanya sangat aneh. Bentuknya bahkan tidak dimaksudkan untuk muncul di dunia fana. Ketiga, Luna secara paksa menambahkan umur Dion sekitar 40.000 tahun, sesuatu yang bahkan dia belum menyadarinya. Mengetahui semua ini, bahkan kepala Ari yang merupakan ahli jalur jiwa pun sulit mengetahuinya, apalagi kepala Todo dan Saintes Rue. Mengapa? Saintes Rue bertanya, apakah aku salah? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1092 terlalu lemah. Saya tidak punya ide, kata kepala Ari tanpa malu-malu. Tanggapan ini membuat kedua orang suci yang tidak bersalah itu tidak bisa berkata-kata, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kepala Ari tersenyum sambil berpikir. Biasanya satu-satunya cara untuk benar-benar yakin dengan usia seseorang adalah dengan menggunakan H-Stone yang mirip dengan Soul Rending Peak yang digunakan untuk penilaian mereka. Namun, ketika seseorang cukup kuat dan bertemu seseorang yang jauh lebih lemah, mereka biasanya bisa membuat tebakan yang kuat. Yang membuat kepala Ari penasaran adalah dia pun tidak yakin dengan usia Dion. Aspek tubuh Dion terlalu aneh. Pada akhirnya, dia hanya meminta Saintes Rue untuk mengetahui pendapatnya tentang masalah tersebut dan sedikit menggoda gadis kecil itu. Saya kira kita harus menunggu sampai dia datang untuk mencari tahu. Adapun pertanyaan Anda tentang apakah dia membuang-buang waktu. Jika dia melakukan apa yang saya pikir dia lakukan. Selama dia diberi cukup waktu untuk berkembang, dia akan menjadi tak terkalahkan. Kedua orang suci itu terkejut dengan kata-kata kepala keluarga mereka. Tetapi mereka tidak bisa tidak melihat kembali gambar Dion yang bertelanjang dada sekali lagi. Tentu saja mereka tidak merasa malu dengan gambaran tersebut. Para pemuda klan Tigris dan Simia bahkan tidak mengetahui arti dari kata baju. Sebaliknya, mereka tertarik dengan pemuda ini, ingin melihat apakah masa depannya benar-benar seperti yang dikatakan kepala Ari. Dion tidak menyadari percakapan ini. Meskipun dia bisa melihat dan mendengar segala sesuatu di dunia mistik, persyaratannya adalah fokusnya. Dalam 2 minggu terakhir ini, meridiannya akhirnya berhasil menembus kelas 6 SD. Selain itu, tuannya telah menjernihkan pikirannya tentang hal lain.
Karena konstitusi kuno tidak dapat dibangunkan dengan cara normal, itu berarti pembatasan 3 pil kebangkitan konstitusi tidak ada artinya. Pada dasarnya, Dion dapat membangunkan 3 konstitusi, kemudian menggunakan pil tingkat tinggi yang diperlukan untuk membangunkan konstitusi kuno di kemudian hari. Karena potensi mereka sangat berbeda, itu seharusnya baik-baik saja. Meskipun Dion tidak yakin dengan 2 konstitusi lain yang dia inginkan, pilihan pertamanya adalah yang dia yakini, keseimbangan keabadian. Ini adalah konstitusi Tuhan yang sama yang dimiliki Evelyn. Karena konstitusi inilah Pangeran Belmont bertunangan dengannya dan karena konstitusi inilah dia berhasil melakukan sesuatu yang bahkan ayahnya gagal melakukan sesuatu bahkan dengan ahli formasi Dao. Sebagai ahlinya, memadukan api merah dan birunya ke dalam api legendaris. Api ungu yang membuat ametis begitu kuat. Meskipun Raja Belmont berhasil melakukan ini dalam waktu singkat dengan bantuan domain semuanya. Pangeran Belmont dapat bertahan puluhan kali lebih lama dan itu hanya karena dia memiliki yin primordial Evelyn. Jika dia mempunyai konstitusi sendiri, dia bisa melakukannya tanpa batas waktu. Satu-satunya alasan mengapa konstitusi ini tidak masuk dalam peringkat 3 teratas seperti milik istri-istrinya adalah karena konstitusi tersebut merupakan konstitusi pendukung. Ia tidak memiliki ketertarikan pada dirinya sendiri, ia hanya membantu menyeimbangkan ketertarikan apapun yang mungkin Anda miliki secara maksimal. Dion yakin dia menginginkan konstitusi ini karena 2 alasan utama. Yang pertama adalah karena karakteristik yin dan yang jelas dari garis keturunan dan manifestasinya. Harus diingat bahwa jika bukan karena Tuan Dion yang mengintegrasikan 5% pertama dirinya dan esensi darah paman bela diri Dion secara pribadi, Dion akan meledak. Yang kedua adalah karena kemauannya. Dion selalu dibatasi dalam fusi keinginannya, seringkali menurunkan levelnya dengan sengaja untuk menggabungkannya. Namun, masalah ini tidak akan ada dengan Eternity's Balance. Sekarang, dengan beberapa latihan, bahkan menggabungkan keinginan yang berlawanan bukanlah hal yang mustahil. Darah Dion mendidih ketika dia memikirkan kemungkinannya. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah melakukan perjalanan ke Sapientia Quadrant untuk membeli bahan-bahan pil. Sampai saat itu tiba, ia akan fokus meningkatkan pemahamannya sehingga ia dapat memanfaatkan konstitusi sepenuhnya. Tentu saja, ada alasan lain mengapa Dion harus pergi ke sana juga. Sebelumnya, ia dan Clara tidak mempunyai modal yang cukup untuk membeli bahan pil yang bisa menyembuhkan Ibu Ri. Tapi, sekarang mereka melakukannya. Mengenai 2 konstitusi yang tersisa, Dion ingin memikirkannya lagi. Karena kecepatannya yang lambat dan fokusnya pada latihan, Dion membutuhkan waktu 2 minggu penuh untuk mencapai pintu masuk ke tingkat kedua. Namun, seperti yang diharapkan, bergerak maju tidaklah mudah. Di depan tangga besar berwarna putih mutiara, seekor harimau putih besar berbaring, tidur nyenyak seolah-olah tidak peduli dengan dunia. Panjangnya hanya sekitar 3 meter, tetapi bahkan nafasnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Pada saat itu, Dion membuat klonnya menghilang. Dia ingin bertarung secara pribadi. Hanya proyeksi, Dion mengangkat alisnya. Tidak, bukan proyeksi, tapi susunan yang rumit. Tidak disangka itu akan menjadi seperti kehidupan. Fanatisme Dion dengan alkimia arai tidak bisa tidak bersinar. Sudah jelas bahwa ini adalah karya Master Rusa Surgawi. Kemungkinan besar tanpa rusa surgawi, dunia mistik ini tidak akan ada. Dengan lompatan ringan, Dion meluncur di udara, dengan mulus menggunakan langkahnya yang berlari kencang. Ledakan keras datang bersamaan dengan jentikan pergelangan kakinya yang menyebabkan lekukan keras di tanah tepat sebelum dia mendarat hanya 1 meter dari harimau putih yang tertidur. Anehnya, suara keras itu bahkan tidak menggoyahkan makhluk ini. Namun, saat kaki Dion mendarat di tanah, matanya yang tajam dan mematikan terbuka, melatih niat membunuh mereka pada manusia di depannya. Kamu terlalu lemah, tinggalkan dan berhenti menggangguku. Begitu mata harimau itu terbuka, mereka menutup sekali lagi, mengabaikan Dion sepenuhnya. Ah, aku mengerti. Dion mengelilingi harimau itu seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Alasan mengapa kamu begitu hidup adalah karena sebenarnya ada untaian jiwa di dalam dirimu. Artinya, jika aku membunuhmu di sini, tubuh utamamu pasti akan menderita karena kesombonganmu. Bukan begitu, meskipun Dion mengatakan ini karena harimau telah membuatnya kesal, dia memang tertarik dengan konsep ini. Jika dia bisa memanfaatkannya, bukankah dia bisa memberikan tubuh roh itu? Bahkan jika mereka tidak sekuat puncaknya, itu masih akan memberi mereka kemandirian. Ditambah lagi, mereka bisa membantu Dion. Misalnya, harimau ini mengeluarkan aura pseudo celestial. Bagi kekuatan menyedihkan Dion saat ini, kekuatan semacam itu tidak bisa diabaikan. Dia tidak percaya ada jenderal iblisnya yang bisa mengalahkan harimau ini sekarang. Tentu saja, itu karena para jenderal iblis harus berkultivasi kembali menggunakan teknik dunia batin. Itu dan fakta bahwa harimau ini diprogram untuk mampu menandingi kehebatan pertempuran tingkat dewa.
Artinya, jika harimau ini mengikuti uji coba menara, ia akan berhasil menjadi dewa. Namun, dia masih jauh dari status dewa sejati. Namun, jika Jenderal Iblisnya memiliki budidaya langit semu yang sama, Dion yakin bahwa 10 wakil komandan dapat mengalahkan harimau ini. Dan sekitar 50% yakin bahwa ratusan raja lainnya dapat mengalahkannya. Ini karena kita harus ingat bahwa sama seperti Dion, Jenderal Iblis juga menjalani cobaan mereka dengan budidaya mereka tersegel. Tapi, tidak seperti Dion, mereka tidak memiliki esensi darah Demon Sage di dalam diri mereka untuk memberi mereka tubuh yang kuat, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Fakta bahwa mereka bisa menjadi raja dan kaisar dalam situasi itu lebih dari sekadar membuktikan bakat para Jenderal Iblis. Apakah kamu mencoba membuatku marah? Harimau itu sekali lagi membuka matanya untuk menatap Dion dengan niat membunuh. Saya mendengar bahwa harimau surgawi seharusnya menjadi perwujudan pembantaian. Siapa yang tahu bahwa salah satu dari mereka akan melarikan diri dari pertarungan seperti ini? Dion tertawa kecil. Matanya masih bersinar keemasan saat dia memanfaatkan aurora bawaannya untuk memahami sifat-sifat harimau. Alkimia tingkatan ini, itu berada di luar jangkauanku saat ini. Kepalaku akan pecah jika aku terus menganalisanya. Dion menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Bagaimana bisa membentuk sebuah karya seni seperti itu bisa mudah? Bagi banyak orang, awal sebenarnya dari studi alkimia susunan adalah alam komet. Bagi para master, Dion hanyalah seorang pemula. Namun yang saya pahami adalah bahwa satu-satunya alasan untayan jiwa ini dapat bertahan adalah karena banyaknya energi kehidupan di udara. Di dunia luar, ia akan mulai menurun secara perlahan. Kecuali saya menggunakan batu kehidupan dari nada spiritual. Meskipun Dion menerima pembuluh darah spiritual sebagai hadiah atas cobaannya dan saat ini berada di dunia batinnya. Dia tidak yakin apakah batu kehidupan tingkat rendah seperti itu akan berhasil. Dan bahkan jika berhasil, berapa lama batu itu bisa bertahan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1093 maksud. Ditambah lagi, Dion bahkan tidak yakin apakah pembuluh darah rohaninya memiliki batu kehidupan seperti itu. Mungkin levelnya terlalu rendah. Mata Dion bersinar saat itu. Saya idiot. Kombinasi sempurna di dunia ini adalah pembuluh darah spiritual ditambah inti energi. Itu sebabnya pembuluh darah spiritual klan malaikat melanggar batas normal yang diperbolehkan. Jika aku menstimulasi inti energi saat berada di dunia yang penuh dengan begitu banyak energi kehidupan, bahkan jika sebelumnya tidak ada batu kehidupan, dunia akan membentuknya sekarang. Saat Dion sedang melamun, sebuah cakar ganas mendekat di kepalanya, berusaha mengubahnya menjadi hujan darah dalam sekejap. Dion mengerutkan kening, bukan karena serangan itu, tetapi karena aura harimau telah berkembang dari alam surgawi semu ke puncak tahap surgawi pertama. Lompatan itu sangat besar, peningkatan kekuatannya lebih dari 10x. Dengan cepat, Dion menghindari serangan itu, melompat keluar dari jangkauannya menggunakan langkahnya yang berlari kencang. Sayangnya, dia hanya fokus pada teknik jenis senjata selama 2 minggu terakhir. Jadi, dari 882 teknik yang dikuasainya, semuanya terkait dengan 9 senjata utama. Artinya, Dion hanya berjarak 18 tahun lagi untuk bisa maju ke teknik senjata kelas menengah. Sebagai bukti kerja kerasnya, keinginan master senjatanya telah berkembang dari level 1 ke level 2. Meskipun ini tampak seperti perubahan kecil, ini adalah bukti sulitnya kemauan. Namun, ini berarti Dion dapat langsung menguasai senjata apapun, bahkan jika dia belum pernah menyentuhnya sebelumnya, hingga tingkat niat kedua. Manfaat-manfaat tersebut membuat kemajuan yang lambat ini sangat berharga. Aku membuatmu marah. Jadi kamu memutuskan untuk berbuat curang? Dion mencibir. Jalur pembantaian tampaknya cukup menyedihkan. Saya senang saya tidak mengikutinya. Harimau itu mengaum dengan marah. Seruannya begitu keras sehingga dunia seakan membeku, kehilangan warnanya dan jatuh ke dalam kenyataan yang suram. Ketidaktahuan, harimau itu menggeram dengan kejam. Kamu memiliki 6 kekuatan hidup yang tersembunyi bersamamu. Apakah kamu pikir aku tidak akan menyadarinya? Kamu berani menyebutku penipu? Aku akan membunuhmu. Setelah mendengar ini, Dion merasa tidak enak. Dia sudah terbiasa ditipu sehingga dia hanya mengharapkannya sekarang. Tapi, harimau itu benar. Di menara Demon Sage miliknya, setelah dia meletakkan budak jiwa untuk beristirahat di tempat lain, dia masih memiliki Clara, Bella, Mia, dan 3 kitsune bersamanya. Jadi, dia menghadapi persidangan untuk 7 orang. Sayangnya, Dion tidak sempat meminta maaf saat harimau itu menyerang sekali lagi dengan niat membunuh yang dahsyat. Dion melompat ke samping, menghindari serangan 4 cakar. Dataran datar tidak dapat menahan serangan tersebut, menyebabkan 4 lembah terpisah terbentuk di sepanjang tanah. Bahkan Dion pun terkejut dengan kekuatan di balik serangan itu, seolah-olah cakar harimau putih itu membawa senjata aneh yang mirip dengan pedang.
4 celah memisahkan tanah yang dulunya hijau dan subur, masing-masing menembus ke dalam bumi lebih dari 100 meter saat 4 garis cahaya putih berlanjut ke kejauhan. Dengan lambaian tangannya, tongkat sepanjang 7 kaki muncul bersama Dion, bergerak maju untuk menghantam kaki harimau putih yang masih terulur. Aura Dion berubah total. Sikap arogannya tampak berkurang saat ia menjadi seperti seorang biarawan yang sendirian di gunung yang tinggi, mencari kebenaran hidup. Pendiriannya kokoh dan mendasar, menyatu dengan esensi tongkatnya dengan mulus. Esmeralda mengangguk dalam diam sambil memperhatikan muridnya. Dia tahu bahwa Dion jarang melawan musuh yang setara dengannya. Mereka bisa jadi sangat lemah sehingga pertarungannya tidak ada artinya, atau begitu kuat sehingga Dion harus mengandalkan kecerdasannya alih-alih kecakapan bertarungnya untuk menang. Uji coba ini adalah kesempatan bagus baginya untuk berkembang. Pseudo Celestial akan menjadi sebuah tantangan, tetapi tidak cukup untuk mendorong Dion hingga batas kemampuannya. Lebih baik begini, puncak terisolasi, padat. Pada awalnya, harimau putih mendengus mendengar serangan Dion, tidak merasakan kekuatan apapun di baliknya. Namun, sesaat sebelum tongkat itu memukul kakinya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung kokoh yang mustahil untuk didaki. Ekspresinya berubah serius, melapisi kakinya dengan kabut merah berdarah tepat saat serangan Dion mendarat. Ledakan, harimau putih dikirim terbang. Jika ekspresi manusia bisa terlihat jelas di wajahnya yang besar, itu pasti akan menunjukkan keterkejutan. Namun, pelebaran mata hitam pekatnya sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan pesan tersebut. Pada saat itu, Dion telah tenggelam dalam kondisi tanpa pamrih fase pertama. Tanpa emosi, dia dengan mantap melangkah ke arah harimau putih itu. Aura Dion berubah sekali lagi. Dia tiba-tiba menjadi liar dan tidak terkendali dengan aura sedikit nakal saat dia mengayunkan tongkatnya dengan fleksibilitas yang meningkat. Sikap monyet, pengabaian liar. Staf Dion kehilangan prediktabilitasnya. Ia menjadi seperti binatang buas yang kebetulan memungut sebatang kayu yang jatuh dari pohon yang sudah lama mati. Macan putih terkejut dengan perubahan tersebut, menyebabkan dia tidak dapat bereaksi sama sekali ketika 4 serangan liar mendarat di kepalanya yang besar. Taungan kemarahan meletus dari harimau yang sombong itu saat ia melonjak menuju Dion sekali lagi. Namun aura Dion berubah lagi. Dia menjadi pria yang sombong, pria yang punya sesuatu untuk dilindungi. Seolah-olah tidak ada yang bisa melampaui dirinya. Seolah-olah hal yang dia lindungi dengan serangannya lebih penting daripada nyawanya sendiri. Kehendak besi, serangan pertama. Staf abu-abu itu berayun dengan aura yang tak tergoyahkan. Kehadiran Dion sendiri tampaknya menyatu dengan mulus ke dalam teknik tersebut, membekukan macan putih yang menyerang di tempatnya. Dion melakukannya tanpa sadar. Dia tidak berniat menggunakan kehadirannya karena itu akan membuat pertarungan menjadi terlalu mudah. Namun tampaknya Rana satu dengan diri dari teknik ini dengan mulus menggabungkan seni bela diri. Membuat Dion tampak benar-benar tak terkalahkan. Tidak ada keraguan bahwa serangan tunggal ini akan melenyapkan harimau putih. Itu hanyalah jiwa yang tersisa. Bagaimana ia bisa bertahan melawan kehadiran Raja Puncak? Ledakan, tepat ketika harimau putih sedang menunggu nasib buruknya, staf Dion berhenti sebelum membanting keningnya. Namun, tekanan angin begitu kencang sehingga kepala harimau putih itu terlempar ke tanah, rahangnya patah dan kepalanya terkubur di tanah. Dion mengerutkan kening, membosankan. Sembuhkan dirimu dan ayo pergi lagi. Sambil berpikir, senjata Dion berubah dari tongkat menjadi kapak perang. Dion memegang 2 di antaranya di tangannya saat auranya berubah sekali lagi. Dia menjadi seperti seorang jenderal tak tertandingi yang berkuasa di medan perang berdarah, siap untuk memimpin pasukannya dan maju tanpa rasa takut. Berdiri, Dion meraung. Harimau putih itu berjuang, terhuyung-huyung ketika energi kehidupan melonjak ke arahnya, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Rasanya sangat marah melihat Dion berdiri di depannya dengan aura arogan. Namun Dion tidak peduli. Dia merasa harimau putih ini bisa memberinya pertarungan yang lebih baik dari itu. Namun, tampaknya puncak surgawi tahap pertama terlalu lemah di depan keadaan tanpa pamrihnya, bahkan jika dia menurunkan dirinya ke bentuk pertama. Pertempuran lain pun terjadi. Perubahan sikap Dion yang terus-menerus secara konsisten membuat harimau putih lengah. Bahkan tanpa sikap tanpa pamrihnya, meski perubahannya kurang lancar, sepertinya Dion sedang menindas harimau malang itu. Jumlah pukulan fatal yang dilakukan harimau hanya agar Dion membiarkannya sembuh sebelum dia beralih ke senjata lain segera menjadi tak terhitung banyaknya. Faktanya, hal ini tampaknya menjadi semakin mudah seiring berjalannya waktu karena niat menyembelih harimau putih terus berkurang seiring dengan berlalunya cedera. Harimau putih mulai melihat Dion hanya sebagai monster. Namun, tubuh utamanya gemetar karena marah, setengah bertanya-tanya mengapa ia menerima tugas ini dan setengah ingin mencabik-cabik Dion karena telah melakukan ini. Akhirnya, Dion tampaknya sudah selesai dengan harimau putih itu. Tombaknya menusuk ke depan dengan cepat, tampak seperti banyak bintang di langit. Niat berbintang, serangan konstelasi.
harimau putih itu benar-benar musnah karena lubang berdarah yang jauh lebih besar dari ujung tombak Dion menghancurkan tubuhnya. Pada akhirnya, pandangan terakhirnya adalah Dion menggelengkan kepalanya karena kecewa saat dia mulai menaiki tangga seputih mutiara. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1094 aneh. Keadaan tanpa pamrihmu membuat posisi bertarungmu lebih mudah dan lebih lancar dalam hal perubahan mulus di antara keduanya. Tapi, ada baiknya Anda juga berlatih tanpa mereka. Integrasi teknik manipulasi energi Anda ke dalam teknik Anda juga sangat mengesankan. Menambahkan perubahan cepat ke posisi monyet adalah hal yang cerdas. Tetapi penambahan rantai serangan untuk membuat gerakannya lebih tidak menentu, namun masih dalam kendali Anda, adalah sebuah pukulan hebat. Namun, mungkin bagian paling mengesankan dari pertarunganmu adalah mengintegrasikan kehadiran ke dalam seranganmu. Dion mendengarkan analisis tuannya tentang pertarungannya saat dia menaiki tangga. Tangga itu sendiri sepertinya menjadi ujian bagi jiwa mengingat ada tekanan yang jelas di kedalaman mata pikirannya. Tapi, bagi Dion, tangga itu terasa seperti memberikan angin sepoi-sepoi dan nyaman. Lelucon yang luar biasa, mencoba menekan jiwanya, dunia mistik ini adalah ujian bagi Peak Celestials. Bahkan tanpa master simbol Dion bisa naik ke tier 18, apalagi dari 1 ke 2. Karena Iron Will secara khusus berfokus pada kehadiran pengguna, akan lebih mudah untuk mengintegrasikannya dibandingkan dengan teknik lain. Namun, Anda telah mengambil langkah pertama yang solid. Melapisi seranganmu dengan kehadiran akan membawa kekuatan bertarungmu ke tingkat yang lebih tinggi. Dion terkejut mendengarnya. Sejujurnya, menurutnya kehadiran lebih tentang pamer daripada apapun. Mengingat begitu banyak orang yang memiliki tindakan perlindungan terhadapnya, dia tidak mengira itu akan terlalu berguna. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang kehadiran, Tuan? Esmeralda terkikik. Untuk memiliki kehadiran tingkat tinggi namun tidak tahu banyak tentangnya. Kamu terlalu berbakat, murid kecilku. Kehadiran adalah seni bela diri seperti halnya persepsi. Berbeda dengan teknik lainnya, teknik ini hanya mengandalkan tubuh. Namun, karena itulah teknik ini dapat diterapkan pada hampir semua teknik. Jika aku mengintegrasikan kehadiranku ke dalam seranganku, apa efeknya terhadap lawan yang memiliki harta pelindung? Mereka akan tetap dilindungi, namun jangan terlalu cepat percaya bahwa praktik ini tidak akan ada gunanya karena itu. Ada beberapa tingkat kehadiran yang tidak dapat dipertahankan oleh harta karun biasa. Misalnya, kehadiranmu hanya berada di tingkat puncak raja saat ini, tapi itu sudah menjadi batas bagi banyak orang jenius. Hanya mereka yang memiliki latar belakang terbaik dari klan dan sekte tingkat tertinggi yang akan memiliki harta yang dapat melindungi dari kehadiran tingkat kaisar. Dan kehadiran setingkat dewa, tidak ada harta karun yang bisa menghalanginya kecuali 33 senjata legendaris. Mata Dion bersinar. Sekarang untuk yang buruk, Esmeralda tersenyum jahat. Penggunaan kemauanmu menyisakan banyak hal yang tidak diinginkan dalam pertarunganmu. Anda masih belum bisa menggunakannya dengan mulus dalam pertempuran. Faktanya, aku tidak menyadari kamu menggunakan kemauanmu sekalipun selama pertempuran itu. Meski begitu, aku mengharapkan hal yang sama mengingat klonmu tidak bisa menggunakan kemauan untuk bertarung, jadi pengalaman yang kamu peroleh dari mereka tidak berguna dalam hal ini. Meskipun teknik tingkat umum tidak dapat mengintegrasikan kemauan, masih mungkin menggunakan kemauan untuk melengkapinya. Ini juga akan membantu meningkatkan kendali Anda yang melambat akhir-akhir ini. Dion mengangguk dengan serius. Dia telah mencapai hambatan dalam kemampuan kontrolnya. Saat ini, dia bisa mengendalikan kehendak tingkat 5 sama persis dengan yang bisa dilakukan oleh langit puncak. Namun, dia masih kesulitan mengendalikan keinginan level 6. Tampaknya semakin sulit semakin tinggi dia mendaki. Selain itu, dalam 2 minggu, Anda hanya mempelajari 2 teknik manipulasi energi hingga tahap penyelesaian. Karena Anda terlalu fokus pada pemahaman kemauan, Anda mengabaikan tekniknya. Sejujurnya, menurut standar orang lain, ini cukup cepat. Tapi, menurut standar Anda, ini terlalu lambat. Dion tidak setuju dengan tuannya. Hanya saja energinya dalam mengembangkan dan merasakan bakatnya terlalu buruk. Fakta bahwa dia bahkan mempelajari 2 hingga tahap penyelesaian hanya dalam 2 minggu sudah merupakan keajaiban baginya. Sayangnya, gurunya ingin dia mempelajari 100 kelas umum yang lebih rendah, atau total 400 kelas umum. Jika bukan karena meridiannya meningkat ke kelas 6, Dion ragu dia akan secepat ini. Namun, tampaknya hampir mustahil untuk melangkah ke tahap 1 dengan diri dengan teknik manipulasi energi. Esmeralda berpikir sebentar, kami akan mengubah pendekatan kami. Untuk saat ini, hanya panggil 999 klon untuk bertempur. Ini akan sedikit memperlambat pemahaman teknik Anda, tetapi pengorbanannya akan sepadan. Ini rencananya, Tuan Dion menyusun rencana yang diketahui untuknya. Dia hanya akan memanggil 999 klon untuk bertarung karena dia membutuhkan kekuatan jiwa sebanyak mungkin untuk memperkuat fondasi jiwanya.
Ketika jiwanya dipadatkan hingga sempurna, Guru Dion memperkirakan bahwa teknik pikiran terbelah muridnya akan mampu meningkat dari 10.000 menjadi 100.000. Ini mungkin tampak seperti perubahan besar, namun kenyataannya, ini memang benar. Dion dapat membagi pikirannya 10.000 cara saat jiwanya baru saja melangkah ke tahap surgawi. Sekarang setelah ia meningkat ke tahap puncak surgawi, bagaimana mungkin ia tidak meningkat? Setelah Dion mencapai ini, dia akan dapat menggunakan klonnya untuk mempraktikkan teknik manipulasi energi sambil terus maju. Untungnya, klon dapat menggunakan energi konvensional meskipun mereka tidak dapat menggunakan kemauan. Saat Dion melangkah ke tingkat kedua, dia mengikuti ritme latihan lainnya. Namun, kecepatannya melambat secara drastis. Bukan hanya monsternya yang lebih kuat, dia hanya memiliki akses ke 1/10 klon. Bahkan, karena bahayanya, Clara mulai lebih sering berada di sisi Dion saat dia melatih teknik Soren miliknya. Setiap kali seekor binatang mendekat terlalu dekat, dia akan menunjukkan kemampuan memanah yang ganas, memukau binatang itu sehingga klon Dion dapat mengerumuninya. Bahkan Little Wind yang kini telah tumbuh hingga memiliki lebar sayap sepanjang 1 meter mulai berkibar, memperkuat kemampuan angin Clara. Sama seperti ini, 3 bulan berlalu. Saat ini, berbulan-bulan telah berlalu sejak Jenderal Iblis membuat nama mereka dikenal di seluruh kosmos dan sudah waktunya untuk upacara murid inti Madeline. Sebenarnya, upacara tersebut akan dilakukan segera setelah kampanye berakhir jika bukan karena fakta bahwa Sekte Flaming Lily menghabiskan sebagian besar waktunya antara dulu dan sekarang untuk bernegosiasi dengan Sekte Gagak Emas. Setelah negosiasi tersebut selesai, Sekte Flaming Lily menjalani periode negosiasi dengan Sekte Flame Rebirth dan Fury Lotus yang keduanya menginginkan murid dalam berpangkat tinggi mereka kembali. Tentu saja, harga yang harus mereka bayar jauh melebihi harga yang harus dibayar oleh Sekte Gagak Emas. Setelah upacara akbar yang dihadiri banyak Jenderal Iblis, Madeline menjadi murid inti pertama yang diterima oleh Sekte Flaming Lily sebelum melangkah ke alam surgawi. Segera setelah itu, dia dipanggil ke sebuah pertemuan yang dihadiri oleh banyak tetua tingkat tinggi. Sesepuh yang terhormat, wakil guru. Madeline membungkuk hormat. Berbeda dengan suaminya, aura Madeline jauh lebih manis dan pendiam. Meskipun tidak disarankan untuk membuatnya marah, ketika menghadapi orang-orang yang dia hormati dan percayai, dia memberikan kesan yang menyenangkan. Ditambah dengan rambut dan mata ungunya yang indah, sulit bagi siapapun untuk mengatakan hal buruk tentang wanita muda ini. Para tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka merasa sangat beruntung memiliki kejeniusan ini di antara mereka. Meskipun Jenderal Iblis memainkan peran besar, bisa dikatakan bahwa pengaruh Madeline adalah yang paling besar. Entah itu melawan 2 murid dalam peringkat pertama sendirian, atau menangkap murid dalam peringkat ketiga dari Sekte Gagak Emas, Angela, dengan mudahnya. Salah satu dari prestasi ini sangat mengesankan. Seorang wanita parubaya yang duduk di tengah-tengah mereka semua tersenyum ramah. Mereka yang mengenal guru mereka yang keras kepala ini sangat terkejut dengan sikapnya terhadap murid inti ini. Mungkin sudah ribuan tahun sejak terakhir kali mereka melihat bibirnya melengkung dengan nada meremehkan. Namun, dia tersenyum begitu manis untuk Madeline. Tampaknya konstitusi disposisi Dewi terlalu berlebihan bahkan untuk diabaikan oleh monster tua seperti dia. Apakah kamu tahu mengapa kami memanggilmu ke sini? Sang guru tiba-tiba bertanya. Saya yakin ini ada hubungannya dengan Sekte Gagak Emas. Madeline merespons setelah beberapa saat. Sang guru mengangguk. Apa pendapatmu tentang tindakan mereka? Mengganggu, membingungkan. Madeline berhenti. Sepertinya mereka ingin menaklukkan gerbang kita, tapi pada saat yang sama tidak melakukannya. Mereka bisa menaklukkan keempat gerbang kita 2 tahun yang lalu selama serangan diam-diam mereka jika saja mereka menggunakan 10 murid dalam mereka alih-alih hanya mengirim Egan Goldin. Namun, sebaliknya, mereka mengirim sekte kelahiran kembali api dan teratai api. Ditambah lagi, meskipun ada banyak batasan pada kemampuan pengguna kunci untuk memberikan kesempatan kepada pihak lawan, masih ada lebih dari cukup kekuatan yang bisa digunakan oleh pengguna kunci untuk mengakhiri pertarungan dengan jauh lebih cepat. Namun, mereka berhasil melakukannya. Tidak satu pun dari hal-hal ini. Sepertinya ini adalah gangguan, atau ujian. Madeline benar. Pergerakan Sekte Gagak Emas terlalu aneh. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1095 perbaikan. Misalnya, pengguna kunci tidak dapat menurunkan persyaratan budidaya sebuah gerbang sebelum menaikkannya dengan cepat. Namun, pengguna kunci dapat secara sewenang-wenang meningkatkan persyaratan budidaya kapanpun mereka mau. Kemampuan serangan diam-diam seperti itu akan sangat menghancurkan. Hal ini seperti yang dilakukan Dion terhadap Thaddeus saat bertemu dengan Uidah. Seandainya Dewa Emas menaikkan batas alam surgawi, mereka mungkin bisa menaklukkan menara bahkan sebelum Sekte Flaming Lily merespons. Pembatasan kemampuan menaikkan dan menurunkan ini sederhana saja. Pertama, kemampuan ini hanya bekerja di satu alam semesta.
Itu tidak bisa digunakan pada gerbang di luar alam semesta yang merupakan rumah bagi menara epistemik mereka. Jika mereka ingin mengubah ambang batas budidaya gerbang di luar wilayah ini, mereka harus melakukannya dengan cara konvensional dan menaklukkan semua menara di dalamnya. Kedua, ketika menurunkan wilayahnya, siapapun yang berada di atas batasnya akan diteleportasi keluar, bukan dibunuh. Satu-satunya saat seseorang akan terbunuh adalah jika mereka dengan sadar mencoba memasuki gerbang ambang bawah dengan budidaya yang lebih tinggi. Ketiga, setelah teleportasi ini terjadi, seseorang tidak bisa begitu saja meningkatkan wilayahnya sekali lagi. Dalam hal ini, peningkatannya harus menunggu hingga kampanye berikutnya dimulai. Ini hanyalah salah satu dari banyak pembatasan yang diterapkan pada pemegang kunci demi keadilan. Namun, seperti yang dikatakan Madeline, ada trik lain yang bisa mereka gunakan. Seandainya Sekte Gagak Emas memanfaatkan makhluk surgawi dalam serangan diam-diam mereka dengan menaikkan gerbang dari gerbang suci ke gerbang surgawi, Sekte Flaming Lily pasti akan kehilangan semua menara mereka. Kamu benar, kata sang guru. Tindakan mereka terlalu aneh, tapi alasan mengapa mereka aneh berkisar pada Anda. Di sekitar saya, alis Madeline terangkat. Yah, terutama di sekitar suamimu. Seorang tetua muda menimpali, tanpa malu-malu menggoda Madeline. Dion, keterkejutan Madeline bertambah. Sederhananya, 2 kampanye terakhir ini dilakukan untuk menguji apakah Anda benar-benar istri pertama Dewa Sejati Sacharo. Jika memang demikian, Sekte Gagak Emas akan bernegosiasi dengan kami dengan syarat yang setara. Sang guru terdiam. Dan seandainya aku tidak melakukannya? Madeline bertanya dengan ekspresi serius. Saya yakin Anda bisa membuat beberapa tebakan, sama seperti saya yakin Anda tahu bahwa sebagian besar tebakan itu akan menghasilkan hal-hal buruk. Kasus terbaik adalah Anda dibawa pergi untuk digunakan sebagai tungku budidaya. Dan kasus terburuk menjadi kebangkitan Sekte Gagak Emas jauh melampaui imajinasi kita dan kehancuran sekte kita yang tak terelakkan. Ekspresi Madeline menjadi dingin. Nyala api batu kecubung terlalu memikat bagi para penggarap api, terutama laki-laki yang terpesona oleh kecantikan Madeline. Tidak kusangka Sekte Gagak Emas akan melangkah sejauh ini. Sama seperti musisi yang mengembangkan komposisinya sendiri, spesialis api juga mengembangkan api unik mereka sendiri. Gagasan untuk menambahkan api ungu legendaris ke dalam api budidaya mereka sudah cukup untuk membuat banyak dari mereka ngiler karena hasrat. Tetap saja, apimu hanyalah salah satu dari 2 alasan yang mereka perlukan untuk menyelidiki kedalaman kekuatan kami, termasuk hubunganmu dengan Dewa Sejati Sacharo. Dan lainnya, tanya Madeline. Pintu masuk dunia mistis api emas telah ditemukan. Sudah lebih dari 3,5 bulan sejak Dion memasuki dunia mistik dan kemajuannya hanya dapat digambarkan sebagai mematikan pikiran. Di bawah tekanan yang kuat, jiwa Dion terus-menerus marah. Itu dibangun dan dihancurkan berkali-kali sehingga kepadatannya meningkat ratusan kali lipat dengan mudah. Selama berbulan-bulan, Dion bermeditasi dalam kondisi sakit parah yang membekukan darah. Soul Ren, teknik budidaya jiwa tingkat dewa. Berfokus sepenuhnya pada menghancurkan jiwa hingga bagian terbaiknya sebelum menyegarkan kembali jiwa yang rusak ini dengan menggunakan energi konvensional yang telah diproses. Dimurnikan hingga dapat diterima oleh jiwa. Ada 2 faktor penentu tingkat teknik budidaya jiwa. Yang pertama terkait dengan seberapa menyeluruh jiwa dapat dipecah sambil tetap menjaga keamanan mutlak. Yang kedua terkait dengan pemurnian energi. Alasan Soul Ren Quadrant mampu melahirkan begitu banyak penggarap jalur jiwa berbakat adalah karena diisi dengan energi yang sudah dimurnikan dengan cara ini. Namun, di kuadran lain yang kurang dirancang untuk penanam jiwa, energi di atmosfer tidak diproses, sehingga tidak murni untuk dikonsumsi jiwa. Pada dasarnya, tingkatan teknik budidaya jiwa sangat bergantung pada seberapa efisien teknik tersebut dapat memurnikan energi konvensional menjadi energi jiwa. Perlu juga disebutkan bahwa segala jenis energi, bahkan ki iblis, dapat diubah menjadi energi jiwa setelah diproses. Perbedaannya adalah ki iblis akan menghasilkan lebih sedikit energi jiwa per volume dibandingkan dengan energi konvensional. Meski begitu, energi konvensional juga bukanlah energi yang paling cocok untuk diubah menjadi energi jiwa. Tapi, itu masalah lain kali. Namun, tidak peduli tingkat tekniknya, pengembangan jiwa akan selalu menyakitkan. Faktanya, semakin tinggi nilainya, seringkali prosesnya semakin menyakitkan. Sebelumnya, Dion telah memanfaatkan energi Evangeline untuk meningkatkan pengembangan jiwanya. Karena itu, energi jiwa tidak menyatu sempurna dengan jiwanya. Meskipun itu telah meningkatkan budidayanya, dia tidak memiliki penguasaan penuh atas hal itu. Untungnya, selama 3 bulan terakhir, Dion menjadikan energi ini miliknya. Kecepatan pengembangan jiwanya begitu cepat sehingga dia menghancurkan ekspektasi tuannya berkali-kali. Sampai pada titik di mana Esmeralda secara sah percaya bahwa jika Dion tidak perlu khawatir tentang pembatasan pada tubuhnya dan tidak melakukan apapun selain pengembangan jiwa, dia dapat mencapai alam transenden setengah langkah dalam waktu kurang dari 50 tahun.
Perkiraan itu membuat Esmeralda gemetar karena terkejut. 50 tahun, dia belum pernah mendengar ada orang yang mencapai alam itu dengan akumulasi kurang dari 200.000 tahun. Bahkan Raja Naga membutuhkan 300.000 tahun. Mungkinkah akumulasi miliaran talenta yang menyebabkan hal ini? Jika itu masalahnya, mengapa kultivasi tubuhnya sangat lambat dibandingkan? Tuan Dion mengerutkan kening. Mungkinkah kultivasi tubuh Dion menjadi sangat lambat karena secara teknis dia tidak mengolah tubuhnya sendiri? Dia sebenarnya hanya mengintegrasikan budidaya orang lain. Betapa ironisnya hal itu. Memiliki esensi darah orang lain seharusnya mempercepat kecepatan kultivasi seseorang, tetapi memperlambat kecepatan Dion? Tidak, seharusnya tidak begitu. Esmeralda menggelengkan kepalanya. Meskipun proses pengintegrasian esensi darah sedikit berbeda dari pengembangan tubuh konvensional, bakat pengembangan tubuh pasti akan mempengaruhinya secara positif. Esmeralda mau tidak mau memikirkan kembali bayi yang sedang tidur di mata pikiran Dion. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Jawaban atas pertanyaannya tidak akan terpecahkan dalam waktu singkat. Selain itu, perkembangan Dion mengejutkannya. Dia mengira jangkauan Divine Sense Dion akan bertambah 2 kali lipat. Tetapi sebenarnya bertambah 4 kali lipat dengan lebih banyak ruang untuk berkembang. Dion dapat menutupi seluruh planet 2 kali lipat dengan ruang untuk bernapas. Bagi jiwa surgawi puncak, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya jiwa formasi Dao tingkat menengah yang dapat menandingi jarak hampir 100.000 km. Baru sekarang Dion menyadari betapa sia-sianya mendorong jiwanya ke alam formasi Dao melawan Penatua Nova. Jika Dion harus mengukur kekuatan pertempuran jiwanya, dia sudah jauh di atas banyak monster formasi Dao. Ini belum semuanya. Perkiraan Esmeralda tentang teknik split mind Dion juga salah. Ketika Dion menjalani uji coba keduanya, dia mampu membagi pikirannya jutaan cara. Namun, itu hanya karena dukungan yang dia terima dari aliran spiritual klan malaikat. Saat itu, batas sebenarnya Dion adalah 10.000. Namun, batas itu kini telah ditingkatkan 20 kali lipat. Dion tidak hanya dapat membuat susunan tingkat yang lebih tinggi dengan lebih cepat sekarang. Peningkatan terbesar pada kekuatannya adalah teknik keluarga Florence. Batas klon Dion telah meningkat dari 10.000 menjadi 200.000. Selain itu, karena ajaran gurunya, penguasaan tekniknya pun meningkat. Pertama, jangkauan kendalinya telah meningkat seiring dengan kesadaran ilahinya. Kedua, klon level puncaknya sekali lagi meningkat menjadi 75% dan dapat bertahan sepanjang hari. Ketiga, dan mungkin yang paling menarik, klon level bawahnya telah meningkat dari batas 10% menjadi 15%. Mungkin satu-satunya penurunan dalam 3 bulan terakhir adalah kenyataan bahwa mereka telah melewati kurang dari 50% tingkat kedua karena Dion menurunkan jumlah klonnya. Namun, dia menganggap semua ini sangat berharga karena tidak hanya jiwanya yang mengalami perbaikan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1096 konyol. Mata Dion terbuka untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Namun situasi di sekitarnya masih cukup kacau. Dia masih duduk di punggung naga emas. Meskipun tidak memiliki karakteristik seperti naga sejati. Ia cukup baik untuk transportasi dan sebenarnya bisa cukup cepat jika Dion meniadakan beberapa efek hambatan di sekitarnya menggunakan kemauan anginnya. Pikiran utama Dion tidak terlalu fokus pada apa yang terjadi di sekitarnya saat dia berkultivasi. Kecuali untuk menggantikan klon yang mati, dia tidak banyak bertindak secara pribadi sama sekali. Jadi, saat dia melihat Clara berdiri di sampingnya, wajahnya pucat dan berlumuran darah, matanya dipenuhi amarah. Clara bahkan tidak menyadari bahwa Dion terbangun karena dia terlalu sibuk menarik kembali tali busurnya. Rambutnya yang panjang dan hitam legam dicambuk dengan gagah berani saat dia tanpa henti menembakkan panah demi panah. Dia tampaknya tidak menyadari fakta bahwa kulit di jari-jarinya telah terkelupas hingga ke tulang, atau fakta bahwa cadangan energinya hampir habis selama beberapa hari terakhir. Sejak awal, Esmeralda sudah melihat ini, tapi dia tidak melakukan apapun untuk membantu. Meskipun dia tahu bahwa Dion akan sedih dan marah melihat istrinya dalam keadaan seperti ini, dia juga tahu bahwa istri Dion juga perlu tumbuh lebih kuat. Jika mereka tidak melawan dan menempatkan diri mereka dalam bahaya, bagaimana mereka bisa terus berdiri di sisi muridnya yang berharga? Tentu saja, dia tidak akan pernah membiarkan nyawa Clara dalam bahaya. Begitu pula dua tuan baru Clara, tetapi mereka semua merasa bahwa Clara membutuhkan ruang untuk berkembang. Meski dalam pertarungannya melawan Dion beberapa bulan sebelumnya, Clara sepertinya bisa mengalahkan Dion dengan mudah. Namun kemauan anginnya masih terlalu lemah untuk menimbulkan kerusakan parah pada Dion. Ini bukan karena pemahamannya yang lemah, melainkan karena kekuatan kehendaknya berkurang secara signifikan ketika diwujudkan dalam kesadaran ilahi seseorang. Masalahnya adalah Clara tidak memiliki senjata pada saat itu, dan dia juga tidak dapat memproyeksikan keinginan dari tubuhnya untuk menimbulkan kerusakan yang dia butuhkan. Inilah mengapa dia perlu lebih banyak latihan dengan busurnya.
Tentu saja ini bukan berarti Clara lemah. Dia telah menemukan karakter level raja dan bahkan mengalahkan karakter level permaisuri di Krisan. Namun, sama seperti Dion, dia tidak menggunakan kecakapan bertarungnya, melainkan kecerdasannya. Selain itu, jika bukan karena harta karun tingkat tertinggi yang diberikan Dion padanya, dia akan kalah dalam pertempuran itu setelah Krisan meminta bala bantuan. Pada akhirnya, temperamen ini baik untuk Clara yang paling tidak berpengalaman dalam urusan dunia persilatan di antara ketiga istri Dion. Meski begitu, meski mengetahui hal ini, Dion tetap patah hati. Dia berdiri dengan cepat dalam keadaan marah, matanya bersinar dengan niat membunuh emas. Ada ribuan binatang buas yang mengelilingi mereka, hampir semuanya memiliki budidaya di tingkat Peak Sein. Namun, alasan mereka bertahan begitu lama adalah karena mereka dipimpin oleh 3 raja binatang buas, yang masing-masing telah memasuki tahap surgawi pertama. Tidak seperti manusia, tingkat binatang bergantung pada bakatnya. Ini berarti binatang tingkat bumi akan lebih lemah daripada binatang tingkat surga jika mereka memiliki budidaya yang sama. Binatang buas yang ada di mana-mana memiliki tingkatan umum yang tinggi, tetapi binatang surgawi, mereka adalah binatang tingkat bumi yang lebih rendah. Membuat mereka jauh lebih kuat daripada binatang tingkat biasa. Dion menatap gelombang binatang buas ini, tatapannya menembus setiap binatang. Pada saat itulah ketiga binatang terkemuka itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sudah terlambat. Puluhan ribu susunan emas muncul di udara, berputar dengan ganas hingga simbol-simbolnya yang tadinya jelas dan jelas menjadi tidak lain hanyalah sebuah roda emas. Mata Tuan Dion membelalak. Dia menerapkan teknik manipulasi energi pada susunan senjatanya. Jenius, aku tidak pernah memikirkan hal itu. Pada saat itu, susunan yang hanya dimaksudkan untuk menampung kekuatan Santo tingkat 8 tiba-tiba menyaingi Santo puncak. Dan mungkin bagian terburuknya adalah jumlah mereka jauh melebihi jumlah binatang buas. Neraka turun dari langit, menghancurkan momentum kawanan binatang buas dan membantai legiun binatang surgawi seolah-olah mereka hanyalah rumput liar di tanah. Ketiga makhluk surgawi itu meraung. Makhluk besar seperti kuda dengan kulit semerah darah menghantamkan kukunya ke tanah, memproyeksikan susunan pelindung ke sesama klannya. Burung nasar yang menjijikkan dan keriput turun dari langit, menggunakan sayapnya yang seperti logam untuk menangkis lembing yang jatuh dari langit. Pada saat yang sama, seekor serigala hitam legam, yang tingginya lebih dari 20 meter dan panjang 100 meter melolong karena serangan gencar yang akan datang, menggunakan serangan gelombang suaranya untuk melindungi serigalanya sendiri. Namun, semua itu tidak penting. Mata Dion bersinar dengan emas sekali lagi, memaksanya ke dalam keadaan tanpa pamrih. Gelombang serangannya sepertinya mengabaikan tindakan para raja binatang buas, melewati tindakan perlindungan mereka dengan sangat mudah. Tangan Dion bertepuk tangan saat dia meraung ke langit. Melebarkan tangannya, 3 susunan berwarna merah darah muncul di hadapannya, memancarkan aura yang memproyeksikan satu kata kepikiran semua orang, penghakiman. 3 garis merah meledak di langit, meninggalkan lingkaran api dan angin sebelum tanpa ampun menembus tengkorak 3 makhluk surgawi. Keheningan mutlak menguasai dunia sesaat sebelum suara hiruk pikuk udara yang dilenyapkan memenuhi telinga mereka. Ketiga raja binatang itu jatuh dari langit, masing-masing kehilangan separuh kepalanya meskipun ukurannya sangat besar. Dion menangkap Clara sebelum dia jatuh. Tampaknya energi terakhirnya terkuras ketika dia menyadari bahwa Dion sudah bangun. Siapa yang tahu seberapa jauh dia telah melampaui batas kemampuannya. Tidak seperti Dion, Clara tidak memiliki inti energi yang mengisi ulang dirinya dengan cepat. Baginya untuk bertarung melawan musuh berlevel tinggi selama 3 bulan adalah permintaan yang terlalu berat darinya. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya telah menembus alam suci, dia pasti tidak akan berhasil. Terlepas dari kelemahannya, Clara memutar matanya melihat kekhawatiran Dion meski tersenyum di dalam. Jika kamu begitu khawatir, kamu seharusnya bangun lebih awal. Dion sepertinya tidak mendengar kata-kata Clara, akal sehatnya sudah lama mulai memindai luka-lukanya. Dulu, Dion bisa dengan mudah menyembuhkan orang seperti Ellie dengan api aurora miliknya, bahkan sampai menyambung kembali tulang punggung Ellie. Beruntung kekuatan jiwanya jauh di atas kultivasi tubuh Clara, sehingga selama dia meluangkan waktu, dia yakin akan melakukan hal yang sama untuk istrinya. Sebenarnya metode terbaik untuk menyembuhkan tubuh bukanlah jiwa, melainkan api rahasia. Hanya saja kemurnian energi jiwa mengandung kekuatan hidup yang begitu kuat sehingga juga mampu menyembuhkan dengan baik. Sayangnya, kendali api rahasia Dion tidak cukup baik untuk digunakan pada tubuh suci. Untuk konteksnya, jiwa Dion harus berada di depan pengembangan orang manapun yang ingin dia sembuhkan. Namun, api rahasia dapat menyembuhkan mereka yang bahkan di atas batas budidayanya harus dikendalikan dengan cukup baik. Inilah perbedaan utama selain hal-hal lain seperti kebutuhan stamina.
Kabar baiknya adalah stamina jiwa Dion begitu luar biasa sehingga dia hanya bisa mengingat sekali lagi dia kehabisan stamina yang tidak melibatkan dia melawan seseorang yang jauh lebih kuat dari. Saat itu, jiwa Dion hanya berada di tahap puncak bunga tengah. Dan setelah berhari-hari dihabiskan menggunakan kehendak surgawinya untuk menyembuhkan para jenderal iblis yang berubah menjadi monster di dunia warisan Demon Sage. Dia kemudian menghabiskan lebih banyak hari untuk mengurangi energi mentalnya mempelajari iblis. Teknik kehendak kaisar. Sebelum diserang secara diam-diam oleh Chen Glei yang menggunakan senjata palsu dari 33 surga yang harus diblokir oleh tuannya, semua sebelum akhirnya melawan 11 orang jenius sendirian. Mengatakan bahwa jiwa Dion membutuhkan banyak waktu untuk kehabisan stamina adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Tubuh Clara dengan cepat mendapatkan kembali warnanya saat lukanya perlahan menutup. Api Aurora Dion memenuhi dirinya dengan kenyamanan sehingga dia langsung tertidur dalam pelukannya, tanpa sadar meringkuk dan bergoyang untuk membuat dirinya lebih nyaman. Hanya setelah Dion tidak lagi menemukan luka tersembunyi, kerutan di dahinya akhirnya berkurang. Melihat sekeliling pada mayat-mayat baru, Dion tiba-tiba merasakan rasa lapar menguasai dirinya. Sebagai seorang kultivator, makan bukanlah suatu keharusan. Namun, memakan daging binatang yang kuat masih sangat bermanfaat. Dan, jika binatang itu memiliki budidaya dan kualitas yang cukup tinggi, ia bisa disamakan dengan memakan obat-obatan dan pil spiritual terbaik. Untungnya, dari ketiga makhluk surgawi tersebut, Dion hanya menghancurkan kepalanya, membiarkan sisa tubuhnya tetap utuh. Saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali saya makan. Mungkin itu sebabnya kultivasi tubuh saya sangat lambat. Bagaimana saya bisa lupa makan? Konyol, Dion bergumam pada dirinya sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1097 baik atau buruk. Clara terkikik dalam tidurnya seolah mendengar kata-kata Dion. Menarik napas dalam-dalam, Dion memejamkan mata. Angin kencang akan muncul, berputar dengan cepat dan membentuk banyak siklon skala kecil. Butir-butir keringat berjatuhan dari dahi Dion saat ribuan mayat diangkat ke udara dan dibawa pergi. Jangkauan Dion, dalam pengertian ketuhanan, telah mencapai lebih dari 80.000 kilometer, 4 kali lipat jangkauan sebelumnya. Dengan cara itu, dia juga seharusnya bisa mengendalikan keinginannya dari jarak sejauh itu juga. Sayangnya, Dion tidak menghabiskan banyak waktu untuk menguasai kemampuan ini. Namun, jangkauannya masih lebih dari cukup untuk membawa mayat-mayat itu sejauh puluhan mil, membawa serta bau darah yang akan menarik perhatian binatang buas lainnya. Pada akhirnya, satu-satunya mayat yang tersisa hanyalah 3 binatang surgawi, masing-masing kehilangan separuh kepalanya, namun masing-masing panjangnya masih sekitar 100 meter. Dari awal hingga akhir, kepala Ari dan para pengiringnya menyaksikan adegan selanjutnya dengan kaget. Setelah memperhatikan Dion begitu lama, mereka mengira mereka sudah kebal terhadapnya, bahwa mereka yakin dia tidak bisa melakukan apapun untuk mengejutkan mereka, tetapi mereka salah besar. Tindakan pertama Dion yang menggunakan kemauan angin untuk menghalangi bau darah agar tidak menyebar cukup mudah untuk diterima. Tapi, apa yang terjadi kemudian membuat bibir mereka bergerak-gerak. Tanpa peduli pada dunia dan dengan istrinya yang masih dalam pelukannya, Dion menciptakan 3 lubang api besar. Menggunakan kesempatan tersebut untuk memahami dan meningkatkan kendali atas keinginan apinya. Kemudian, dia membuat gundukan yang membutuhkan waktu terlalu lama bagi ketiga wanita itu untuk mengetahui bahwa itu adalah rempah-rempah. Segala sesuatu mulai dari garam, hingga berbagai tanaman aromatik membentuk bukit-bukit besar saat pedang Dion membersihkan 3 mayat besar itu. Lagi pula, berbagai tanaman, daun, dan mineral yang digunakan untuk bumbu di dunia asal Dion bahkan tidak dapat mempertimbangkan tanaman dan bahan umum bermutu rendah di dunia persilatan. Membuatnya terlalu mudah bagi Dion. Dia tidak berencana memakan ketiganya sendirian. Benarkah? Saintes Rue bergumam dengan mulut kering. Namun, kenyataan sangat mengejutkan. Darah dalam jumlah besar dikuras, organ dibersihkan, bulu dicabut dan kulit dikuliti, akhirnya menyisakan 3 mayat yang sangat bersih menunggu untuk diasinkan. Kemudian, seorang pria yang sangat kecil dibandingkan dengan ketiga makhluk raksasa ini menelan semuanya seolah-olah dia hanya bernapas. Tetap saja, mungkin ini semua bisa diterima jika mereka tidak mendengar apa yang digumamkan Dion selanjutnya. Saya masih lapar, seni revolusi milikmu kurang. Anda memerlukan terlalu banyak usaha untuk mereproduksi efek rotasi, sehingga tidak mungkin digunakan dalam pertempuran sebenarnya. Perlu lebih banyak waktu untuk menjadi dewasa. Tuan Dion berkomentar. Tentu saja, yang dia maksud adalah Dion yang memanfaatkan keinginan anginnya untuk membentuk siklon dan membawa tubuh binatang yang sudah mati. Seni revolusi Dion mencapai hasil yang sama dengan perubahan cepat miliknya, tetapi dengan menggunakan metode yang berbeda. Perubahan cepat mengikuti hukum getaran. Contohnya, ketika kaca dipanaskan dengan cepat lalu didinginkan dengan cepat, kaca tersebut akan pecah secara eksplosif. Setiap materi, sampai batas tertentu, mengikuti kebenaran ini.
Perubahan cepat memanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan serangan secara signifikan. Revolutions Art mengikuti prinsip serupa, tetapi menggunakan kekuatan rotasi. Mengangkat jenazah yang beratnya ratusan kilogram akan lebih mudah dilakukan jika alih-alih mengangkatnya melalui jalan lurus. Anda membawanya melalui jalan landai yang lebih panjang dengan tanjakan yang lebih landai. Jika ide yang sama ini diperluas dan diterapkan pada serangan, hal ini juga akan membuat penembusan pertahanan dan armor yang kuat menjadi lebih mudah. Namun, meskipun Dion tidak memiliki banyak masalah dalam mempertahankan dan mempercepat rotasi, dia bermasalah dengan kecepatan awal yang lambat dan akselerasi yang lambat. Intinya, menggunakan teknik manipulasi energi untuk tugas-tugas kasar adalah satu-satunya yang bisa dia lakukan saat ini. Meski begitu, Dion tidak berencana membiarkan hal ini menjadi kenyataan dalam waktu lama. Dion, nada bicara Esmeralda tiba-tiba berubah dari komentar sederhana menjadi lebih serius. Ya, aku merasakan ada yang tidak beres dengan keinginan apimu. Tampaknya hal itu tidak mengikuti jalur paling alami Anda. Dion berkedip bingung. Memang benar bahwa di antara keinginannya, yang paling sedikit dia gunakan dalam pertempuran adalah keinginan apinya. Bahkan kehendak surgawi dan anginnya sesekali muncul. Belum lagi, bahkan wasiat kristalnya akan diketahui dari waktu ke waktu, tergantung pada situasinya. Awalnya Dion tidak terlalu memikirkannya. Penerapan surat wasiat api sepertinya tidak cocok dengan yang lain. Tapi, mungkinkah tuannya benar? Anehnya, dia merasa tidak nyaman menggunakan wasiat api, sesuatu tentang api merah itu sepertinya bukan miliknya. Selain itu, keinginan apinya juga tertinggal dibandingkan yang lain. Selama 2 minggu pertama di sini, kemauan anginnya meningkat dari tingkat kemauan 8 ke 9. Kemauan surgawinya meningkat ke tingkat niat pertama, kemauan kristalnya meningkat dari tingkat kemauan 5 ke 7, bahkan kemauan spasialnya meningkat dari level 6 hingga 7 sementara master senjatanya meningkat ke level 2. Selain wasiat waktu Dion yang tetap berada di level wasiat ketiga. Dan wasiat iblis serta musiknya yang keduanya tetap di level niat pertama, wasiat api Dion adalah wasiat lain yang tidak bergerak sama sekali. Masalahnya adalah api seharusnya merupakan sebuah elemen sederhana. Dengan pemahaman Dion dan dengan bimbingan gurunya, itu seharusnya sudah melewati ambang batas niat. Ini mungkin tampak terlalu berlebihan untuk ditanyakan, tetapi tingkat pemahamannya adalah untuk anak-anak tahap dasar dan pembentukan meridian. Jiwa Dion berada di puncak tingkat surgawi. Kecepatan ini hampir tidak dapat diterima. Ceritakan padaku tentang bagaimana kamu pertama kali mempelajari kemauan api. Tuan Dion bertanya. Meskipun dia tahu ceritanya, dia tetap bertanya. Dion tergagap. Pertama kali dia menggunakan kemauan api adalah saat dia sedang dalam keadaan sangat marah. Panti asuhan yang dibangunnya dibakar dan dikotori dengan kotoran, sementara Mes Everdeen yang tercinta dipukuli, disiksa, dibunuh, lalu digantung agar dapat dilihat semua orang. Pada saat itu, lingkaran cahaya hitam emas dari manifestasinya muncul jauh lebih awal dari yang seharusnya, menyebabkan api hitam mengubah tanah menjadi abu. Tuan Dion diam-diam mendengarkan cerita ini meskipun, pada saat itu, dia berada di dalam desil. Semua yang dialami Dion, dia alami. Mengingat dan menghidupkan kembali cerita itu membuat kemarahan Dion kembali berkobar, menyebabkan kerlap-kerlip api hitam di mata coklatnya menyala kembali. Alis Dion berkerut. Dia telah menekan kemarahan ini selama ini karena dia bisa merasakan darah Demon Sage di dalam dirinya mengalir. Jika dia tidak meredamnya dengan benar, dia akan kehilangan kendali. Ketika jiwanya disegel, ini adalah kekhawatirannya yang besar. Tanpa bantuan api Aurora untuk menenangkan kejahatan dalam dirinya, hampir mustahil untuk mengembalikan dirinya kembali. Oleh karena itu, selama lebih dari 14 tahun terakhir, Dion tidak membiarkan sisi dirinya ini memiliki ruang untuk bernapas. Bahkan ketika dia sedang berduka atas kematian Amporae, dia menggunakan percobaan ketiganya untuk melampiaskan, tidak berbicara atau memikirkan apapun kecuali binatang buas di depannya. Tiba-tiba, 3 lubang api yang meredup hingga hanya tinggal bara api yang tersisa kembali menyala. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, 3 pilar hitam meletus dari bara api, menembus langit seolah-olah dilepaskan dari kedalaman neraka. Mereka tidak tampak seperti nyala api yang berkelap-kelip. Nyala apinya begitu padat sehingga tampak sekokoh bumi itu sendiri. Tulang-tulang yang tergantung di atas lubang tidak ada peluangnya. Rangka perkasa dari makhluk surgawi sama sekali tidak berarti apa-apa, terbakar menjadi abu dalam sekejap. Panasnya begitu menyengat hingga Dion merasakan kulitnya sendiri mulai terbakar. Jika bukan karena tuannya melindungi tubuh Clara, dia akan menjadi abu dalam sekejap. Esmeralda mengerutkan keningnya. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Kerutan di dahi Tuan Dion semakin dalam. Dia entah bagaimana menggunakan teknik manipulasi energi dari jalur pemadatan tanpa disadari. Pemahaman kehendak apinya juga meningkat, sudah naik ke level niat level 2.
Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1098 representasi. Meskipun Dion mempraktikkan teknik manipulasi energi pada jalur pemadatan, tidak satu pun dari teknik tersebut yang begitu hebat sehingga dapat membuat pilar api sebesar itu tampak lebih seperti batu daripada cahaya yang seharusnya. Apakah jiwanya benar-benar luar biasa sehingga bisa menutupi kelemahannya di tempat lain? Esmeralda mau tidak mau merasa seperti sedang menyaksikan sebuah legenda terungkap. Sepanjang hidupnya sampai sekarang, Dion tidak mengira dia memiliki ketertarikan pada apapun. Sampai pada titik di mana dia mengandalkan esensi darah gurunya dan paman bela dirinya untuk mendapatkan kedekatan tertentu. Tapi, siapa sangka kalau manifestasinya sendiri berkali-kali lipat mengalahkan hal ini. Hanya dengan berpikir, api hitam Dion, api yang telah lama dia abaikan, menghancurkan penghalang pemahaman. Memanjat melewati alam pikiran, dan terus memasuki alam hati tanpa menunjukkan tanda-tanda melambat. Ini bukanlah persoalan jalan yang sederhana. Api merah Dion yang jauh lebih lemah juga mengikuti jalur kedaulatan. Namun, tidak semua jalur, meskipun memiliki judul yang sama, mengikuti metode yang persis sama. Ada banyak sekali jenis penguasa dan penguasa di dunia ini. Anda bisa jadi kejam, baik hati, atau sulit diatur. Tetap saja, Anda akan menjadi seorang penguasa. Api merah Dion tidak memiliki substansi nyata. Mereka ingin mengikuti jalan kedaulatan, namun tidak memiliki kekuatan atau arahan untuk melakukannya. Namun, api hitam Dion adalah seorang tiran, dipenuhi amarah dan amarah, ingin membakar seluruh dunia hingga rata dengan tanah. Api itu istimewa. Tanpa kehangatan, kehidupan tidak akan ada sama sekali. Faktanya, apa yang disebut sebagai kematian akibat panas, heat death, yang banyak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya panas sama sekali. Tanpa panas dan energi, alam semesta dan kosmos seperti yang diketahui semua orang akan mati. Inilah sebabnya, bahkan sebagai sebuah kehendak unsur, api memiliki tempat khusus di jantung langit, bersama dengan kilat. Di permukaan, kedua keinginan unsur ini sama-sama bisa dilupakan seperti yang lain, namun kenyataannya adalah bahwa keduanya melampaui yang lain dengan cara yang sangat istimewa. Pangeran Belmont menginginkan Madeline karena apinya, Sekte Kelahiran Kembali Api menginginkan Madeline karena apinya, bahkan Sekte Gagak Emas menginginkan Madeline karena apinya. Mengapa para penanam angin tidak menginginkan Clara sebagai anginnya? Atau mengapa para penanam es tidak menginginkan Ri untuk esnya? Mengolah api berbeda dan begitu pula pemahamannya. Jalan tidak terlalu penting dibandingkan afinitas. Tanpa garis keturunan yang tepat, mengolah api adalah hal yang bodoh. Tapi, jika Anda memiliki silsilah yang benar, kehendak api bisa jadi sama kuatnya dengan hukum tertinggi manapun yang ada. Namun, Dion hampir kehilangan akal sehatnya. Raungannya menjadi berlapis-lapis dan mengerikan. Seolah-olah dia adalah seekor binatang buas yang merangkak keluar dari penjara jurangnya, bukan manusia seperti dirinya. Satu dengan tubuh, Tuan Dion sedikit panik, mengirim Clara ke menara secepat yang dia bisa. Dia hanyalah roh, dia tidak bisa terus melindungi dirinya dari suhu panas seperti ini. Saat itu juga, tubuh Dion tidak lagi terbakar akibat apinya sendiri. Namun, naga emas di bawah kakinya meledak menjadi kehampaan. Seseorang yang memiliki jiwa. Seberapa jauh jaraknya, tidak mungkin itu akan tumbuh sesuai dengan jiwanya? Akankah itu, sebuah pemikiran yang mengejutkan membanjiri pikiran Ibu Putih? Api hitam Dion adalah miliknya, tetapi api itu lahir dari manifestasinya. Jika mengikuti tren normal, itu tidak akan berhenti sampai mencapai satu dengan Dao. Esmeralda memucat. Saya tidak bisa membiarkan dia meningkat sejauh ini dengan cepat. Dia akan kehilangan akal sehatnya. Jika nyala api unik Dion bersifat ramah dan tenang, ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Meskipun tubuhnya akan tegang karena menggunakan kemauan tingkat tinggi, itu tidak akan melampaui kemungkinan karena dia memiliki benda langit. Tapi, masalahnya ternyata tidak. Esmeralda tahu bahwa nyala api ini hanya ingin melenyapkan dunia. Jika terus seperti ini, tidak akan ada jalan kembali. Tingkat kedua terbakar, menyebar ke segala arah dan menciptakan neraka di bumi. Ratusan hingga ribuan mil yang dulunya merupakan tingkatan ini tiba-tiba diliputi oleh panas yang menyengat dan ganas. Dion, seru Esmeralda, mengirimkan gelombang energi jiwa melalui mata pikiran Dion, berharap dapat membangunkannya. Namun, saat bayi kecil itu merasakan bahaya di dalam wilayah kekuasaannya, ia berguling dalam tidurnya, sedikit berdeguk sambil menghisap jempolnya. Dalam sekejap, 11 roh yang tersisa tidak bisa bergerak. Seolah-olah mereka telah menemui mimpi buruk terburuk mereka, tetapi hanya bisa ketakutan di tempat. Esmeralda gemetar. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan pernah membangunkan separuh dirinya. Mungkin jika Evangeline ada di sana untuk mengutarakan pendapatnya, dia juga akan merasa sangat bersalah. Dia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk membangkitkan jiwa dan keinginan Dion sebelumnya.
Tapi, bagaimana jika keadaan tidak dimaksudkan seperti ini? Dengan membangkitkan perwujudan Dion lebih dari 900 tahun sebelumnya, Dion memiliki lebih sedikit waktu untuk menjadi dewasa. Mentalitasnya masih seperti seorang pemuda. Di masa depan, ketika ini terjadi, dia akan mampu mengendalikan dirinya jauh sebelum dia kehilangan kendali. Tapi sekarang, dia sudah lama kehilangan kesadaran. Kepala Ari menyaksikan adegan ini dengan kombinasi ketidakpercayaan dan kekhawatiran pada wajahnya yang halus. Dia belum pernah melihat api bawaan yang begitu menindas. Kemampuan ofensif api Dion bisa dikatakan yang terhebat yang pernah dia lihat. Baginya memikirkan hal seperti itu sangat berarti. Bagaimanapun juga, klan rusa surgawi miliknya memiliki banyak hubungan dengan wilayah Drago Kilin. Di antara mereka, naga merah legendaris termasuk yang paling kuat. Makhluk yang kuat dan agung dengan sisik seperti batu rubi yang indah melapisi mereka. Mereka berdua merupakan sebuah keajaiban untuk dilihat dan juga merupakan salah satu ras binatang terkuat yang pernah ada. Belum lagi klan naga api, naga dan kilin pada umumnya memiliki afinitas api yang tinggi. Misalnya, paman bela diri Dion, anggota klan iblis kilin sendiri memiliki afinitas api yang kuat. Faktanya, karena itulah Dion percaya bahwa api merahnya adalah api aslinya, sedangkan api hitamnya hanyalah penguat dari keinginan tipe gelap. Jelas sekali, dia salah besar. Kepala keluarga, bukankah kita harus membantu? Jika ini terus berlanjut, Saintes Rue dan Rai panik. Setelah sekian lama memperhatikan Dion, mereka terpesona oleh tekad dan bakatnya. Mereka sudah melihatnya sebagai adik laki-laki dan mereka tidak tega melihat apapun terjadi. Tentu saja hal itu diperkuat dengan fakta bahwa Kepala Ari hanya menyebutnya sebagai cucu. Mereka tidak tahu kenapa, tapi secara tidak sadar mereka mulai percaya bahwa Dion lebih muda dari mereka, tidak peduli apa penilaian mereka yang lebih baik. Kepala rahang halus Ari sedikit mengepal sebelum akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Tidak, satu-satunya cara untuk menghilangkan penderitaan dari api bawaan ini darinya adalah dengan menghilangkan api itu sendiri. Tapi, kamu dan aku juga tahu betapa kejamnya hal seperti itu. Jika dia bisa melampaui rintangan ini, dia akan melakukannya. Manfaatnya sangat besar. Nyala apinya memiliki dua karakteristik. Dan itu hanya perkiraan awalku. Saat ini, bahkan Saintes Rai yang pendiam pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Nyala api yang bahkan memiliki satu karakteristik hampir tidak pernah terdengar, bagaimana mungkin dia memiliki dua karakteristik? Tidak, menurutku tiga, gumam Kepala Ari. Ini. Kedua orang suci itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Untuk konteksnya, bahkan burung phoenix yang perkasa hanya memiliki dua karakteristik pada apinya, baru setelah ametis lahir, api besar dengan 4 karakteristik tersebut lahir ke dunia. Api biru es phoenix akan memiliki karakteristik dingin yang menusuk serta karakteristik kehidupan. Inilah sebabnya mengapa keduanya dikenal sebagai burung phoenix es dan juga merupakan representasi kehidupan surga. Burung phoenix api akan memiliki karakteristik panas yang tidak dapat padam bersama dengan karakteristik reinkarnasi. Jelas sekali, inilah mengapa mereka dikenal sebagai burung phoenix api sekaligus merupakan representasi reinkarnasi surga. Burung phoenix gelap juga memiliki dua karakteristik. Nyala api mereka memiliki karakteristik kegelapan yang memungkinkan mereka berkembang dalam bayang-bayang. Sekaligus memiliki karakteristik kematian yang menjadikan mereka representasi kematian di surga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1099 ketakutan. Baru setelah Ametis menggabungkan karakteristik es dan api Phoenix dari kedua orang tuanya, 4 karakteristik api yang kuat lahir ke dunia. Yang memalukan dari keluarga Belmont adalah meskipun mereka pada dasarnya memiliki dua api, mereka tidak dapat mengakses karakteristik kehidupan dan reinkarnasi dari api merah dan biru mereka. Sehingga masing-masing api mereka hanya memiliki satu karakteristik. Namun, terlepas dari semua ini, Kepala Ari mengatakan api Dion memiliki 3 karakteristik. Suatu prestasi yang jarang terlihat. Apinya setelah karakteristik pemadatan dan karakteristik augmentasi. Solidifikasi, augmentasi, Saintes Rue bertanya, ya, jika indraku benar, apinya dapat menambah kegelapan dan tipe kehendak iblis, menjadikannya lebih kuat dari yang seharusnya. Pada saat yang sama, dia dapat menghadiahkan karakteristik tipe kegelapan dan iblis pada keinginan yang mungkin tidak memilikinya. Jika dia menggabungkan api ini dengan kemauan kematiannya, hasilnya akan sangat menakutkan. Ditambah lagi, kekokohan apinya sangat mengejutkan. Ketangguhannya sepertinya mendekati senjata pertahanan tingkat spiritual. Dan masih terus meningkat. Lalu bagaimana dengan ciri ketiga yang kamu rasakan saat itu? Kepala Ari sedikit gemetar, mengagetkan kedua remaja putri itu. Selama bertahun-tahun hidup mereka belum pernah melihat kepala keluarga mereka bertindak seperti itu. Di dunia ini, tidak banyak hal yang tidak bisa membuat Kepala Ari merasa takut.
Dia adalah elit formasi Dao tertinggi yang bahkan memiliki kesempatan untuk mencapai alam transenden setengah langkah dalam beberapa ratus ribu tahun lagi. Bahkan ketika dia menghadapi kepunahan klannya, dia tetap tegar. Bahkan ketika dia mendengar putrinya meninggal, meski dia berhenti tersenyum, dia tetap kuat. Bahkan ketika suaminya meninggalkan dunia ini sebelum dia menjadi fondasi yang menjaga keutuhan klan mereka. Namun, hari ini, saat dia menyaksikan cucunya bergumul dengan salah satu cobaan terbesar yang pernah dia hadapi di masa mudanya. Mau tak mau dia mengingat keberadaan sesuatu yang membuatnya merasakan ketakutan hingga ke lubuk hatinya yang terdalam. Mungkinkah aku harus mengalami nasib yang begitu kejam? Harus membunuh cucuku sendiri dengan kedua tanganku sendiri? Dunia tidak bisa sekejam ini. Tingkat kedua menjadi negeri api hitam. Hutan lebat menghilang, binatang-binatang terbakar menjadi abu, dan pada akhirnya, hanya ada seorang pemuda yang berdiri di tengah-tengah semua itu, mengom ke langit. Ciri-cirinya adalah gambaran keindahan, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan absolut, tapi segala sesuatu tentang dirinya memancarkan aura kegelapan mutlak. Aura yang mengatakan bahwa dia hanya mampu menghancurkan. Tidak ada yang pantas menjadi utuh di dunia ini. Semuanya perlu diberantas. Semuanya harus menyerah pada kekacauan. Tepat ketika semuanya akan runtuh, nyala api putih yang indah turun, memberkati tanah dengan kemurnian mutlak. Pupil kepala Ari mengecil. Api bawaan ganda, dan jalur yang berlawanan, monster apa yang kamu pilih, Esmeralda kecil. Api putih benar-benar menguasai api hitam, memakan sejumlah besar energi kehidupan yang disediakan oleh batu kehidupan. Dalam sekejap, daratan tersapu oleh cahaya murni. Pepohonan tumbuh kembali, lebih kencang dan kokoh dari sebelumnya. Tanah yang hangus menjadi subur dan hijau kembali, mempercantik pemandangan. Bahkan binatang buas yang berada lebih jauh yang menggeliat saat terbakar sampai mati, diremajakan, menyembuhkan dengan kecepatan yang mengejutkan siapapun yang bisa melihatnya. Api putihnya juga memiliki karakteristik augmentasi. Tidak disangka itu bisa menambah sesuatu yang menantang surga seperti batu kehidupan. Kepala Ari dan para orang suci kehilangan kata-kata saat pemahaman Dion melonjak. Satu dengan jiwa, seseorang dengan kemauan, satu dengan niat, satu dengan hukum, satu dengan dunia, satu dengan Dao. Pada saat itu, garis samar Dao muncul di langit. Api putih dan hitam melonjak, berputar dengan ganas dan berputar satu sama lain sebelum terkonsentrasi menjadi lingkaran yang rapat. Ledakan, lingkaran putih dan hitam berdenyut, mengembang satu kali, lalu 2, lalu 10, lalu 100. Segera, susunan rumit yang bersinar dengan warna putih sehalus kristal dan hitam segelintir obsidian muncul di langit, dengan diameter lebih dari 100 meter. Tanda-tandanya samar, hampir tampak seperti ilusi. Tapi, itu mengandung aura kuno yang membuat siapapun yang melihatnya merasa perlu untuk sujud. Seolah-olah itu menyimpan rahasia asal-usul segalanya. Dion meraung ke langit, matanya mencerminkan pola yang sama yang tergantung di langit. Pada saat itu, dunia batinnya berubah. Tanahnya yang retak menjadi lautan api putih dan hitam. Namun, manifestasi Dion, yang primordialnya, dan yin primordial istrinya tetap tidak terluka. Tampaknya pemahaman Dion akhirnya mencapai titik di mana hal itu dapat mempengaruhi perubahan di dunianya sendiri. Akhirnya layak untuk ditempatkan sejalan dengan hukum keberadaan. Nyala api mengembun, membentuk susunan yang identik dengan ilusi yang muncul di dunia nyata sebelum tenggelam ke dalam tanah kuno, dan retak yang membentuk dunia batin Dion. Daunnya sangat besar, namun dia belum secara resmi membentuknya. Bagaimana? Saintes Rue terkejut. Kekuatan susunan Dao bergantung pada 3 hal. Kedalaman simbol-simbolnya, kecerahan susunannya, dan ukurannya. Kecuali kecerahannya, susunan Dao Dion sudah cukup untuk membuat hati mereka bergetar. Namun dia masih pada level niat. Untuk yang baru terbentuk dengan maksud Dao berdiameter 1 meter saja sudah cukup bagus. Bahkan Dao tingkat pertama yang sebenarnya hanya akan berdiameter sekitar 10 meter jika ditempa oleh pemahaman seorang jenius sejati. 100 meter untuk niat level 9? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala Ari hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Api putihnya juga memiliki 3 karakteristik. Kepala, mungkinkah api hitamnya tidak memiliki karakteristik panas yang tidak dapat padam? Bagaimana bisa begitu panas jika tidak? Saintes Rue bertanya. Kepala Ari menggelengkan kepalanya. Jangan bertanya lagi, api bukanlah satu-satunya benda yang bisa mengeluarkan panas. Adapun alasan api hitamnya begitu panas, lebih baik kau tidak mengetahuinya. Aku yakin bajingan tua itu akan menyusahkan cucuku untuk itu. Api putihnya lebih murni dari kita, binatang surgawi. Tapi api hitamnya lebih jahat daripada binatang neraka. Langit membiarkan dikotomi seperti itu ada dalam satu tubuh. Tunggu, seolah merespons, Dion akhirnya terbangun sambil menderu kesakitan. Tubuhnya terasa seperti terkoyak dari dalam keluar. Baru setelah susunan Dao memudar, dia akhirnya jatuh ke tanah,
terengah-engah dalam upaya mengatur napas. Melihat adegan ini, kepala Ari menghela nafas seolah dia sudah menduganya. Diberkahi dengan kekuatan seperti itu namun tidak bisa menggunakannya selamanya. Jika dia dilahirkan dengan Eternity's Balance, masa depannya tidak akan terbatas. Kepala Ari menggelengkan kepalanya lagi. Apa yang aku katakan? Masa depannya sudah tidak terbatas. Ini bisa dianggap sebagai cacat yang diberikan cucuku kepada orang lain. Satu-satunya alasan api putih Dion dapat dengan mudah mengalahkan api hitamnya adalah karena batu kehidupan. Dapat dikatakan bahwa seandainya Dion meletus di dunia luar, masalahnya tidak akan terselesaikan dengan mudah, atau bahkan sama sekali. Dan, jika dia mengalami letusan ini di tempat dengan kegelapan pekat dan keinginan tipe iblis, dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Tubuh Dion menjadi medan perang setiap kali dia menggunakan api asalnya. Ketika mereka lebih lemah, hasil dari pertempuran ini tidak signifikan. Tetapi sekarang mereka telah berkembang ke tahap ini, Dion tidak dapat menangani penggunaannya bahkan untuk sesaat. Karena pertempuran inilah meskipun api putih Dion memiliki karakteristik pemurnian, membuatnya benar-benar kebal terhadap semua racun dan kutukan saat dia melangkah ke alam tubuh. Butuh waktu berbulan-bulan baginya untuk membersihkan dirinya dari racun keluarga Ipsum saat itu. Kejeniusan mereka meniru Madeline. Tetap saja, Dion tidak memikirkan semua ini. Dadanya naik turun sementara emosi yang jarang dia rasakan memenuhi matanya, ketakutan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1100 hancur. Dion terbatuk keras, darah mengalir dari bibirnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, sepertinya mustahil baginya untuk mengatur napas. Inikah yang seharusnya dirasakan seseorang ketika menghadapi bahaya? Tampaknya terlalu asing bagi Dion. Dia hampir mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar berani? Bukankah keberanian berarti mengatasi rasa takut Anda? Betapa beraninya jika Anda terlalu bodoh untuk merasa takut. Pertama kali dalam hidupnya, Dion merasa takut adalah ketika menghadapi tubuh sebenarnya dari entitas tersebut. Tubuhnya gemetar dan sesuatu berteriak padanya untuk menyerah. Meski begitu, dia dengan keras kepala tetap bertahan. Tapi, bisakah dia melakukan hal yang sama jika entitasnya tidak dirantai? Mungkinkah dia menghadapi ketakutannya seandainya musuhnya adalah Penatua Dayu dan Loki? Jurang api hitamnya memenuhi dirinya dengan kepanikan yang tiada henti sehingga dia merasa seperti tenggelam. Seolah tidak ada cukup udara untuk bernapas, seolah-olah ada tangan bayangan yang meraih dadanya dan meremas paru-parunya hingga menjadi kehampaan. Darahnya menjadi dingin saat tubuhnya gemetar menggigil tanpa henti. Dingin, terlalu dingin. Bibir Dion tiba-tiba membiru saat tuannya menyaksikan patah hati. Meski sudah terbangun, kondisi mental Dion hancur berkeping-keping. Dia bahkan tidak menyadari bahwa roh-roh yang ada di dalam mata batinnya telah dipenjarakan oleh jiwanya, membuat mereka sama sekali tidak dapat bergerak atau berbicara. Satu-satunya dua orang di sisi Dion yang bisa melakukan apa saja adalah si kembar hamster surgawi, tetapi bahkan mereka tidak bisa menghubungi Dion. Adapun si kembar pirang di dalam menara, mereka tidak memiliki kendali nyata atas budidaya mereka dan tidak tahu bagaimana cara untuk pergi. Namun, meskipun mereka bisa, apa bedanya? Dion, seorang pemuda berusia hampir 30 tahun sedang menghadapi beban akhir dari segalanya seperti yang dia tahu. Dia merasakan apa yang orang lain tidak bisa rasakan, dan keniscayaan itu hidup, tumbuh dan berkembang dalam dirinya. Dalam sekejap, pemahaman Dion telah menyentuh pintu Dao. Namun, pemahaman itu benar-benar menghancurkan tekadnya. Masih terlalu dini baginya untuk memahami. Terlalu dini baginya untuk memahami bahwa segala sesuatu harus berakhir. Terlalu dini baginya untuk memahami bahwa tidak peduli seberapa kuatnya dia tumbuh, akan ada hari di mana dia dan orang yang dicintainya yang menjadi tidak lebih dari debu. Dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya meringkuk di tanah, memuntahkan isi perutnya yang belum tercerna. Kematiannya tidak akan pernah membuatnya merasa seperti ini. Jalan wasiat kematiannya menundukkan perasaan. Ini bukan tentang memahami kematian, ini tentang membengkokkannya sesuai keinginannya. Jalan inilah yang mengarahkan Dion untuk membentuk tubuh Andit yang jauh lebih kuat daripada yang bisa ditandingi oleh pengguna wasiat kematian lainnya. Namun, ada sesuatu dalam api hitamnya yang begitu nyata, begitu menyeramkan. Jauh lebih kuat daripada kematian itu sendiri sehingga hal itu menghancurkan pikiran seseorang yang telah menghadapi kematiannya sendiri berkali-kali. Mata kepala Ari berair. Hanya ada satu wasiat yang bisa menebas cucuku seperti ini. Aku benar tentang karakteristik ketiga apinya. Bakatnya melumpuhkannya. Kenyataannya bahwa kematian tidaklah sulit untuk diterima. Memang menyedihkan dan memilukan, tapi itu adalah sesuatu yang kita semua hadapi. Pada akhirnya, banyak orang menemukan cara mereka sendiri untuk membenarkan kehidupan yang mereka jalani sehingga suatu hari nanti mereka dapat mencapai tujuan mereka. Baik itu dengan meninggalkan warisan yang mengesankan atau beralih ke agama atau sekadar menikmati waktu Anda sepenuhnya. Pada akhirnya, ada sesuatu tentang kematian yang dikendalikan.
teratur. Sesuatu yang memberinya makna dan konsistensi. Ada metode, alasan, logika tertentu yang mudah diterima. Inilah sebabnya bahkan seorang anak kecil pun dapat mengetahui bahwa suatu hari nanti, mereka tidak akan ada lagi, namun mereka tetap dapat tersenyum dan gembira bermain-main dengan teman-temannya. Itu sebabnya seorang tetua yang terbaring di tempat tidur masih bisa mengerahkan sisa energi mereka untuk memberikan kesejahteraan yang adil bagi keluarga mereka. Namun, ada beberapa hal yang tidak beres. Beberapa hal benar-benar tidak bermakna sehingga sama sekali tidak dapat diterima. Dion telah memahami kejahatan yang tidak ada urusannya untuk dipahami. Kejahatan jahat yang dirusak dengan niat menjijikkan. Tanpa alasan atau alasan apapun. Kehendak yang ingin melihat kehancuran segala sesuatu bukan karena memiliki maksud atau tujuan yang lebih besar, tetapi hanya karena ia tidak ingin apapun di dunia ini ada. Dion mengatupkan kepalanya, giginya bergemeletuk mengikuti irama dingin yang ilusi sementara jari-jarinya berlumuran darah. Matanya dipenuhi air mata, bahkan dia tidak tahu mengapa mereka ditumpahkan. Sesuatu di dalam dirinya tidak membiarkan mereka berhenti. Rengekan Dion diliputi oleh napasnya yang cepat dan pendek. Seharusnya tidak ada. Aku seharusnya tidak ada. Saat itu juga, aliran air mata transparan yang membasahi pipi Dion berubah menjadi merah, lalu hitam. Seorang pemuda yang pernah berdiri dengan punggung tegak, rela menghadapi bahaya apapun, menitikkan air mata darah atas sebuah tragedi yang tidak dia ketahui. Itu bukan untuk orang tuanya. Bukan untuk istrinya, 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 bukan untuk istrinya. Bukan untuk istrinya, 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 bukan untuk istrinya. Bukan untuk istrinya, 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 bukan untuk istrinya. Bahkan untuk teman-temannya. Detik berikutnya, suara retakan terdengar bergema di tingkat kedua. Tidak, kepala Ari berteriak, benar-benar tidak sadarkan diri. Tidak salah lagi, hati Dao Dion telah hancur total. Mata Dion menjadi kosong, seolah dia benar-benar tidak berjiwa. Pikirannya masih ada, dan pikirannya masih bergerak. Tapi dia tampak benar-benar kosong. Hancurnya hati Dao seseorang terjadi karena adanya pertanyaan langsung atau tidak langsung terhadap jalan Dao seseorang. Apapun yang dilihat Dion di dalam api hitamnya tidak hanya membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri, tetapi bahkan sampai mempertanyakan seluruh keberadaan itu sendiri. Dia tidak mengerti apa maksud dari semua itu. Mengapa kita semua ada jika berakhir seperti ini? Di mana tujuannya? Apa yang seharusnya mendorong kita? Yang mengejutkan, meskipun jantung Dao-nya hancur berkeping-keping, susunan Dao yang terbentuk di dalam dunia batin Dion hanya sedikit bergetar sebagai respons, seolah-olah keberadaannya jauh di luar imajinasi. Seolah-olah tidak lagi memerlukan pemahaman Dion untuk terus ada. Namun, keinginan Dion yang lain mulai perlahan runtuh. Yang terlemah adalah yang pertama pergi, menghilang ke dalam ketiadaan. Waktunya akan menyusut, inti kecil pemahamannya melenyap. Kehendak anginnya yang baru saja berada di puncak alam niat menyusut dengan sendirinya. Keinginan iblisnya hancur dan pemahamannya tentang teknik kehendak Kaisar Iblis menurun hingga menjadi tidak layak bahkan pada tahap pertama dari babak pertama. Kristalnya akan menghilang, musiknya akan memudar, ruangnya akan runtuh dengan sendirinya. Bahkan keinginan ahli senjatanya, representasi dari keyakinan mutlak tidak memiliki kesombongan untuk dipertahankan, berhamburan ke dalam angin. Laju disipasi wasiat kematiannya jauh lebih lambat, nampaknya tertambat oleh jiwanya yang sangat kuat karena fakta bahwa jiwa tersebut telah memasuki alam jiwa. Namun, meskipun lambat, namun masih terus melemah. Tampaknya ketika seseorang dilanda hari-hari kelam, mereka benar-benar melupakan hal-hal baik. Sama seperti Dion menyentuh gerbang Dao dengan api hitamnya, dia melakukan hal yang sama dengan api putihnya. Namun, tampaknya pemahaman yang diberikan oleh api hitam telah sepenuhnya mengambil alih, membuat Dion mengabaikan yin-nya sepenuhnya. Namun, fakta bahwa Dion selamat dari kehancuran Dao-nya yang begitu dahsyat sangatlah mencengangkan. Dalam keadaan normal, ketika seseorang menghadapi kehancuran Dao yang begitu kuat, jiwa akan menghilang. Tapi, jiwa Dion bahkan tidak menyadari ada yang tidak beres, terus menghisap jempolnya dan berdeguk, sama sekali tidak menyadari kejadian di sekitarnya. Baru sekarang roh-roh itu akhirnya dilepaskan dari rantai tak kasat mata mereka. Tapi, sudah terlambat. Esmeralda didera rasa bersalah. Jika dia punya lebih banyak akumulasi, lebih banyak pengalaman hidup, ini tidak akan terjadi seperti ini. Yang dia tahu hanyalah pertarungan dan cobaan, dia belum mengalami apa itu hidup, bagaimana dia bisa melawan hal seperti ini? Mungkin di dunia fana, Dion sudah dewasa di usia 30 tahun. Tapi, di dunia persilatan, dia tidak lebih dari seorang bayi. Di dunia di mana bahkan seorang ahli tahap dasar bisa hidup 1000 tahun,
Apa gunanya 30 tahun? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.